Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sifa Aulia dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Video kali ini saya akan membahas tentang manajemen keuangan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Karyadi SPD MM. Ada beberapa materi yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama yaitu konsep dasar manajemen keuangan, yang kedua penggunaan rasio dalam analisa finansial, yang ketiga modal perusahaan dan modal kerja, yang keempat modal kerja, yang kelima sumber-sumber penawaran modal dan jenis-jenis modal, yang keenam yaitu biaya penggunaan modal atau cost of capital. Materi pertama yaitu konsep dasar manajemen keuangan. Konsep manajemen keuangan yaitu suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi di mana di dalamnya termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Berikut ini terdapat beberapa prinsip manajemen keuangan, yaitu yang pertama, prinsip kelangsungan hidup, yang kedua, prinsip akuntabilitas, yang ketiga, prinsip konsisten, yang keempat, prinsip transparansi, yang kelima, prinsip standar akuntansi, yang keenam yaitu prinsip integritas. Selanjutnya ada konsep dasar manajemen keuangan, yaitu yang pertama tingkat likuiditas, yang kedua net income, yang ketiga alokasi aset dan diversifikasi, yang keempat yaitu konsep bear market, yang kelima yaitu melakukan toleransi atas resiko. Materi yang kedua yaitu penggunaan rasio dalam analisa finansial. Pengertian analisis rasio keuangan menurut Harvindo, tahun 2010 memberikan pengertian bahwa rasio merupakan satu angka yang dibedakan dengan angka lainnya sebagai sebuah hubungan. Sementara Jonathan Golin tahun 2001 memberikan pernyataan tentang rasio yang merupakan suatu angka yang didefinisikan pada suatu pola kemudian dibandingkan dengan pola lainnya dan dinyatakan oleh persentase. Adapun beberapa kegunaan dari adanya rasio keuangan yaitu yang pertama, perwujudan visualisasi tentang sejarah perusahaan disertai dengan nilai keadaan suatu perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu perwujudan visualisasi kepada investor serta kreditor tentang kebaikan dan keburukan suatu keadaan atau tempat keuangan perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. Yang ketiga yaitu mampu menetapkan efisiensi kinerja pada manajer perusahaan dengan dituangkan ke dalam catatan keuangan serta laporan keuangan. Yang keempat yaitu adanya kemungkinan manajer keuangan melakukan prediksi reaksi dari para calon investor serta kreditor di saat melakukan pencarian guna menambah dana. Yang kelima yaitu mampu mewujudkan pembuatan keputusan, adanya pertimbangan serta melakukan prediksi berdasarkan tren pasar dengan pencapaian perusahaan serta prospek yang akan terjadi nanti di masa datang. Yang keenam yaitu standarisasi ukuran penilaian perusahaan akan memudahkan untuk memahami posisi perusahaan yang berada di kalangan industri lainnya. Selanjutnya ada beberapa jenis dari rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio rentabilitas atau probabilitas, yang kedua yaitu rasio likuiditas, yang ketiga yaitu rasio solvabilitas atau leverage ratio, yang keempat yaitu rasio aktivitas. Selanjutnya materi ketiga yaitu modal perusahaan dan modal kerja. Sebenarnya, apa sih pengertian dari modal kerja secara umum maupun menurut ahli yang sering didengar selama ini? Working capital secara umum dapat didefinisikan sebagai investasi perusahaan jangka pendek seperti sekuritas yang dapat dijual, kas, piutang, dan persediaan. Modal ini nantinya akan digunakan untuk kebutuhan dan pembiayaan kegiatan rencana usaha yang telah dibuat. Jenis-jenis modal kerja. Jenis yang pertama adalah permanent working capital.
yang merupakan modal yang secara terus-menerus atau berkelanjutan yang diperlukan untuk kelancaran usaha perusahaan. Dengan kata lain, permanent working capital merupakan hal yang harus tetap dimiliki perusahaan agar tetap dapat menjalankan fungsinya yang seharusnya. Jenis selanjutnya adalah variable working capital, yaitu modal yang jumlahnya selalu berubah-ubah seiring dengan perubahan kegiatan produksi dalam suatu perusahaan. Variable working capital sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yang memiliki pengaruh yang berbeda-beda untuk perusahaan. Ada beberapa fungsi dari working capital, yaitu saat terjadi krisis, perusahaan akan terlindungi apabila terjadi penurunan nilai dari harta lancar jika perusahaan memiliki modal yang cukup. Yang kedua yaitu dengan working capital, perusahaan dapat melayani pelanggan dengan lebih lancar dan cepat apabila perusahaan memiliki persediaan dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga yaitu menggunakan modal, perusahaan bisa melunasi semua kewajiban seperti pinjaman bank dan utang yang dimiliki dalam waktu yang tepat. Yang keempat yaitu dengan adanya modal, perusahaan lebih leluasa memberikan kredit kepada konsumennya dengan mudah dan menguntungkan. Yang kelima yaitu semua aktivitas perusahaan baik internal maupun eksternal dapat berjalan dengan lancar karena dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan. Yang keenam yaitu dengan adanya modal dapat menjamin kelancaran operasional perusahaan. Yang ketujuh yaitu modal yang cukup dapat menutupi kerugian yang terjadi dalam perusahaan tanpa memengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Yang terakhir yaitu dalam menjalankan suatu bisnis tak lepas dari peran anggota. Dengan ketersediaan modal dapat memenuhi hak pekerja dalam hal gaji, tunjangan, bahkan asuransi keselamatan kerja. Selanjutnya, materi keempat yaitu modal kerja. Pengertian modal kerja menurut Sawir tahun 2005, modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Konsep modal kerja untuk keperluan analisis dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada konsep kuantitatif. Konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Yang kedua ada konsep kualitatif. Modal kerja juga dikaitkan dengan besarnya jumlah utang lancar atau utang yang harus segera dibayar. Yang ketiga ada konsep fungsional. Konsep ini didasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan. Nah, di sini ada cara menghitung modal kerja. Modal kerja adalah cara lain untuk membandingkan aset lancar perusahaan dengan kewajiban lancar. Berbeda dengan formula modal kerja tradisional atau aktiva lancar dikurang kewajiban lancar. Rasio modal kerja menempatkan aktiva lancar dalam pembilang dan kewajiban lancar dalam penyebut. Berikut rumus untuk rasio modal kerja. Rasio modal kerja sama dengan aktiva lancar dibagi kewajiban lancar, atau rasio modal kerja sama dengan kas ditambah investasi jangka pendek ditambah inventaris ditambah piutang dagang dibagi catatan jangka pendek ditambah utang akun. Rasio ini biasanya dinyatakan sebagai kelipatan. Rasio modal kerja 1,0 berarti bahwa aset lancar merupakan sama dengan kewajiban lancar. Materi selanjutnya, materi kelima, yaitu sumber-sumber penawaran modal dan jenis-jenis modal. Sumber penawaran modal ditinjau dari asalnya, pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal, modal yang berasal dari sumber intern, adalah modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Metode pembelanjaan dengan menggunakan dana atau modal yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan, yang berarti suatu pembelanjaan dengan kekuatan sendiri, disebut pembelanjaan dari dalam perusahaan atau internal financing dalam artian yang luas. Sumber eksternal, sumber ekstern adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan, dan sebagaimana diuraikan di muka, bahwa metode pembelanjaan di mana usaha pemenuhan kebutuhan modalnya diambil dari sumber-sumber modal yang berada di luar perusahaan dinamakan pembelanjaan dari luar perusahaan atau external financing. Sumber-sumber penawaran modal menurut
Cara terjadinya yaitu ada 3. Yang pertama, tabungan. Yang kedua, penciptaan atau kreasi uang atau kredit oleh bank. Yang ketiga, intensifikasi penggunaan uang. Jenis-jenis modal. Yang pertama ada modal asing. Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayarkan kembali. Nah, modal asing ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada modal asing jangka pendek, yang kedua ada modal asing jangka menengah, yang ketiga ada modal asing jangka panjang. Nah, yang kedua ada modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang berasalkan dari pemilik perusahaan dan tertanam dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Modal sendiri selain berasal dari luar perusahaan, dapat juga berasal dari perusahaan sendiri, yaitu modal yang dihasilkan atau dibentuk sendiri di dalam perusahaan. Selanjutnya, materi yang keenam, yaitu biaya penggunaan modal atau cost of capital. Biaya modal. Biaya modal adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham referen, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasional perusahaan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan, karena sifatnya sebagai biaya. Maka, biaya modal juga diartikan sebagai batas minimum tingkat hasil yang harus dicapai perusahaan agar tidak dinyatakan merugi. Tujuan biaya modal. Yang pertama yaitu perusahaan dapat mengetahui seberapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mendanai investasi dan mendanai biaya operasional perusahaan. Yang kedua yaitu memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meminimumkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu mempermudah penentu keputusan penting seperti leasing dan modal kerja lainnya yang dilakukan oleh perusahaan. Jenis biaya modal. Biaya modal dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu biaya modal secara individu. Biaya modal ini terdiri dari biaya modal utang perniagaan, biaya modal dari utang jangka pendek, biaya modal dari utang wesel, biaya modal dari obligasi, biaya modal laba ditahan, dan biaya modal dari penggunaan saham reference. Yang kedua yaitu biaya modal secara keseluruhan. Jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan, atau bisa disebut dengan WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, boleh bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.